Pada zaman dahulu, hiduplah seorang pemuda desa bernama Jakatarup. Jakatarup merupakan pemuda yang sangat gemar berburu. Suatu hari, ia masuk ke dalam hutan untuk berburu burung. Namun, setelah seharian penuh, ia tak kunjung mendapatkan hewan buruan. Di tengah kebingungannya, ia masuk semakin dalam ke tengah hutan. Dan ia mendengar sayup-sayup suara perempuan. Suara itu beradu dengan suara gemericik air. Ia kemudian mendekati sumber suara tersebut dan betapa terkejutnya ia melihat sekelompok bidadari yang tengah mandi di tengah telaga. Di samping telaga tersebut ada sekeranjang pakaian. Jakatarup kemudian mengambil satu pakaian dan bergegas pulang. Singkat cerita, ketika sore hari, ketika para bidadari tersebut selesai mandi, mereka mulai mengenakan pakaian mereka dan pulang ke langit. Namun, salah seorang bidadari tidak dapat pulang karena ia kehilangan satu pakaiannya. Malaikat penolong Jakatarup datang dan menawarkan bantuan kepada Nawang Wulan. Mereka pun pulang ke rumah Jakatarup. Singkat cerita, keduanya jatuh cinta dan akhirnya menikah. Nawang Wulan harus tinggal di bumi dan melakukan pekerjaan selayaknya manusia seperti mencuci dan juga memasak. Sebagai seorang bidadari, Nawang Wulan memiliki kesaktian di mana ia bisa memasak hanya dengan sehelai padi. Namun, masakan tersebut bisa cukup untuk satu keluarga. Bertahun-tahun persediaan padi mereka tak kunjung berkurang. Namun kesaktian Nawang Wulan memiliki pantangan di mana tidak boleh ada seorang pun yang melihat ke dalam periuk ketika ia sedang memasak nasi. Suatu hari ketika Nawang Wulan hendak mencuci pakaian, ia menitipkan putrinya kepada Jakatarup Nawangsi, kemudian berpesan agar sekali lagi tidak melihat ke dalam periuk di mana Nawang Wulan akan memasak. Namun di tengah kesendiriannya, Jakatarup memiliki rasa penasaran yang tinggi. Ia pun melihat ke dalam periuk dan melanggar larangan dari Nawang Wulan. Alhasil kesaktian Nawang Wulan pun hilang dan kini ia harus memasak seperti halnya manusia lainnya. Persediaan beras yang awalnya tak kunjung menipis pada akhirnya habis. Nawang Wulan pun mengambil beberapa beras untuk dimasak dan betapa terkejutnya ia ketika ia melihat selendang yang ia cari ternyata disembunyikan di lumbung padi. Setelah mengambil selendang tersebut, Nawang Wulan pun kembali ke kahyangan dan menitipkan putrinya Nawangsi kepada Jakatarup. Alhasil Jakatarup harus hidup sendiri dan membesarkan Nawangsi seorang diri. Namun mereka masih bisa bertemu setiap bulan purnama ketika Nawang Wulan turun ke telaga tempat di mana mereka berdua bertemu untuk pertama kalinya.